Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, dan selamat pagi kepada Bu Indri selaku dosen mata kuliah Bahasa Indonesia. Hari ini, saya dan teman saya akan mempresentasikan materi dengan judul karangan. Selanjutnya, ada daftar isi yang akan kita bahas di materi kita ini. Yang pertama itu definisi karangan, kedua fungsi dan manfaat karangan, ketiga ciri-ciri karangan yang baik, keempat jenis-jenis karangan, kelima langkah-langkah menulis karangan, 6 studi kasus, 7 kesimpulan, dan daftar pustaka. 1. Definisi karangan. Karangan adalah kegiatan mengungkapkan dan menuangkan ide, gagasan, atau pendapat secara luas dan teratur melalui bahasa tulis untuk memberikan informasi yang dapat dipahami oleh pembacanya. Dan karangan ini terdiri dari beberapa paragraf yang mencerminkan kesatuan makna yang utuh. Berikut ada beberapa definisi karangan menurut para ahli. Yang pertama, menurut Eraf pada tahun 1994, karangan adalah bahasa tulis yang merupakan rangkaian kata demi kata sehingga menjadi sebuah kalimat, paragraf, dan akhirnya menjadi sebuah wacana yang sehingga akan dibaca dan dipahami. Kedua, menurut Widya Martaya pada tahun 1990, yaitu mengarang merupakan seluruh rangkaian kegiatan seseorang dalam mengungkapkan gagasan dan menyampaikannya melalui bahasa tulis kepada pembaca untuk dipahami dengan tepat seperti yang dimaksud oleh pengarang. Yang kedua, di sini ada fungsi dan manfaat karangan. Yang pertama itu ada menyampaikan ide dan pendapat. Maksudnya ini, menulis karangan itu membantu kita untuk menuangkan isi pikiran, gagasan, atau opini tentang suatu hal secara rapi dan jelas agar orang lain itu paham. Selanjutnya ini ada menyalurkan emosi dan ekspresi. Maksudnya ini, karangan bisa menjadi tempat curhat yang pas untuk mengekspresikan perasaan, suasana hati, atau pandangan pribadi kita terhadap lingkungan sekitar. Yang ketiga ini adalah melatih keterampilan menulis. Maksudnya, kebiasaan mengarang ini bisa membuat kita semakin jago menulis dan apa saja untuk kebutuhan nyata seperti membalas chat, bikin caption medsos, menulis email, hingga membuat laporan pekerjaan. Yang keempat, membuat otak lebih kritis. Maksudnya ini, proses menulis ini memaksa kita untuk memilah informasi yang penting, mengecek kebenaran data agar tidak termakan hoaks, dan melatih kita lebih bijak dalam mengambil keputusan. Yang kelima, mendidik dan menambah wawasan. Maksudnya ini, karangan ini berfungsi membagikan ilmu. Selain itu, penulis juga menjadi makin tahu nih banyak hal yang harus belajar dahulukan sebelum kita menulis, dan membacanya pun harus mendapatkan pengetahuan baru yang belum mereka ketahui. Selanjutnya ada merangsang otak untuk berpikir. Maksudnya ini, tulisan yang kita dibahas itu atau topik yang hangat itu bisa membuat orang yang membacanya jadi ikut merenungkan tuh isinya itu apa, kayak menganalisis juga dan melihat suatu masalah dari sudut pandang yang baru. Selanjutnya, memberi hiburan. Maksudnya ini, kayak itu contohnya kayak membuat karangan, fiksi, cerpen, novel, dan lain-lain. Itu fungsinya adalah untuk memberikan kesenangan, imajinasi, dan menghibur pembaca di kala senggang. Dan terakhir, meningkatkan toleransi. Maksudnya, menulis atau membaca tentang latar belakang yang beragam membuat pikiran kita tuh kayak lebih terbuka untuk menghargai perbedaan, budaya, dan cara pandang orang lain di era globalisasi ini. Selanjutnya ada ciri-ciri karangan yang baik. Yang pertama itu jelas. Maksudnya itu mudah dipahami dan tidak membingungkan saat dibaca oleh pembaca. Yang kedua, kesatuan dan terorganisasi. Maksudnya, setiap kalimat yang jelas ini tuh harus logis, mendukung ide utama, serta tersusun secara urut dan sistematis. Yang ketiga, efisien. Efisien dalam penggunaan kata, sehingga pembaca dapat menangkap isi karangan dengan cepat, tanpa membuang waktu dan tenaga. Yang terakhir, ada pemakaian bahasa yang benar. Maksudnya ini, menggunakan bahasa yang taat asas dan mengikuti kaidah baku yang berlaku, seperti ejaan, pembentukan, kata, dan struktur kalimat, maupun peristilahan. Selanjutnya di sini saya akan meneruskan materi yang sudah dibacakan oleh rekan saya. Nah, di sini ada jenis-jenis karangan. Yang pertama ada karangan narasi, deskripsi, persuasi, eksposisi, dan argumentasi. Nah, di sini yang pertama itu karangan narasi. Karangan narasi adalah jenis karangan yang menceritakan rangkaian peristiwa secara berurutan berdasarkan urutan waktu. Isinya fleksibel, bisa berupa kejadian nyata seperti pada penulisan sejarah, berita, dan biografi, atau bisa juga berupa imajinasi dan fiksi seperti novel dan cerpen. Tujuannya memberikan informasi atau wawasan dan memperluas pengetahuan dan memberikan pengalaman estetis pada pembaca. Unsur-unsurnya, yang pertama ada tema, alur, tempat dan waktu, watak, suasana, amanat, dan sudut pandang pengarang.
Ciri-cirinya terdapat perbuatan atau tindakan yang mengakibatkan masalah dan penyelesaian, menonjolkan unsur tindakan, dirangkai dalam urutan waktu, adanya konflik, mempunyai nilai estetika, terkadang dibumbui cerita sudut pandang pengarang, bisa fakta atau fiksi. Jenis-jenisnya, jenis-jenis karangan narasi itu yang pertama ada ekspositorik, yang kedua ada sugestif, yang ketiga ada informatif. Nah, yang kedua itu ada karangan deskripsi. Karangan deskripsi adalah suatu karangan yang berusaha menggambarkan suatu objek atau masalah yang seolah-olah masalah tersebut ada di depan mata pembaca secara konkret atau jelas. Tujuannya, menggambarkan suatu objek secara mendetail sehingga pembaca seolah-olah dapat melihat, mendengar, merasakan, atau mengalami sendiri apa yang sedang ditulis oleh penulis. Unsur-unsurnya, objek, detail atau rinci objek, indera, latar dan waktu, serta pilihan kata atau diksi. Ciri-cirinya, menggambarkan suatu objek dengan sejelas-jelasnya kepada pembaca, melibatkan observasi panca indera, metode penulisan menggunakan cara objektif atau subjektif, atau kesan pribadi penulis terhadap suatu objek. Contohnya, deskripsi tempat, hewan peliharaan, dan lain-lain. Yang ketiga ada karangan persuasi. Karangan persuasi adalah jenis karangan yang berisi ajakan-ajakan kepada para pembacanya untuk melakukan atau mempercayai suatu hal. Nah, tujuannya itu membujuk, meyakinkan, atau mengajak pihak pembaca agar mengakui apa yang dikehendaki oleh pihak penulis. Unsur-unsurnya, yang pertama itu argumentasi, alasan atau bukti kuat. Yang kedua fakta, yang ketiga itu ajakan, yang keempat pendekatan psikologis, dan yang terakhir ada kepercayaan. Ciri-cirinya bersifat mengajak pembaca, memiliki alasan kuat untuk meyakinkan pembaca, berusaha menghindari konflik agar dapat dipercaya oleh pembaca. Contohnya itu ada penawaran jenis obat, kosmetik, atau produk lainnya. Nah, yang keempat ada karangan eksposisi. Karangan eksposisi adalah suatu karangan yang bertujuan menjelaskan, menginformasikan pembaca mengenai pokok masalah yang disertakan dengan fakta-fakta. Tujuannya ada agar para pembaca memahami dan bertambah pengetahuannya terhadap masalah yang diungkapkan oleh penulis. Unsur-unsurnya ada gagasan utama, argumentasi logis, fakta dan data ilmiah, dan penegasan ulang. Ciri-cirinya menyajikan atau menyampaikan informasi kepada pembacanya. Informasi yang disajikan fakta, tidak berusaha memengaruhi pembaca, dan menjelaskan proses atau analisis. Contohnya, ada artikel dalam surat kabar atau majalah dan tulisan-tulisan ilmiah, seperti dampak negatif sampah plastik terhadap ekosistem laut. Lalu yang terakhir ada karangan argumentasi. Karangan argumentasi adalah suatu karangan yang berisikan pendapat atau gagasan mengenai suatu hal dengan pembuktian untuk mempengaruhi pembaca agar mengubah sikap mereka dan menyesuaikan dengan sikap penulis. Tujuannya itu meyakinkan pembaca agar menyetujui ide, pendapat, atau sikap yang disampaikan oleh penulis. Unsur-unsurnya, yang pertama itu pernyataan, pendapat, yang kedua alasan, yang ketiga bukti pendukung, yang keempat analisis dan hubungan logis, yang kelima antisipasi argumen penentang, dan yang terakhir itu ada kesimpulannya. Ciri-cirinya terdapat pendapat penulis mengenai topik yang sedang dibahas, adanya bukti pendukung, bertujuan untuk meyakinkan pembaca, pengarang menghindari keterlibatan emosi dalam menyampaikan pendapatnya. Contohnya itu seperti AI di sekolah menengah. Apakah itu suatu ancaman atau solusi personalisasi belajar? Selanjutnya ini ada langkah-langkah menulis karangan. Yang pertama ini menentukan topik, tema dan judul, kedua mengumpulkan bahan, ketiga menyeleksi bahan, keempat membuat kerangka karangan, dan terakhir mengembangkan kerangka karangan menjadi utuh. Berikut ada studi kasusnya yang contohnya itu dari teks persuasi yang berlatar belakangkan di kampus dan berjudul Menata Masa Depan di Kampus Tercinta. Menentukan masa depan setelah lulus sekolah bukanlah perkara yang mudah. Kita memerlukan tempat belajar yang tidak hanya memberikan teori di dalam kelas, tetapi juga lingkungan yang mendukung perkembangan karakter dan soft skill. Universitas Mitra Bangsa hadir sebagai jawaban atas kebutuhan tersebut. Dengan fasilitas modern yang menunjang perkuliahan, kurikulum yang adaptif dengan perkembangan zaman, serta dosen-dosen yang kompeten yang siap membimbing,
kampus ini menjadi ekosistem terbaik untuk tumbuh. Di sini, potensi akademik dan kreativitas kita akan diasah secara seimbang melalui berbagai kegiatan organisasi dan fasilitas digital yang lengkap. Oleh karena itu, jangan ragu lagi untuk melangkah. Mari bergabung menjadi bagian dari keluarga besar Universitas Mitra Bangsa, dan mari raih masa depan gemilang bersama kami. Jadi, kesimpulannya ini, karangan adalah kegiatan menuangkan ide atau gagasan secara luas dan teratur ke dalam rangkaian paragraf yang membentuk satuan makna utuh demi menyampaikan informasi yang mudah dipahami oleh pembaca. Menulis karangan memiliki banyak fungsi dan dimanfaatnya, seperti menyampaikan pendapat, menyalurkan emosi, mendidik, hingga melatih kemampuan menulis serta berpikir kritis. Dan sebuah karangan yang baik ini itu harus memenuhi ciri-ciri utama seperti penyampaian yang jelas, logis, efisien dalam penyampaian kata, serta taat pada kaidah bahasa yang benar. Berdasarkan sifat dan tujuannya, karangan ini dibagi menjadi 5 jenis, yaitu narasi, deskripsi, persuasi, eksposisi, dan argumentasi.